Sekolah SD Tagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati pada segenap ibu-ibu, wali murid Pesetaki Muhammadiyah Karangasem, serta pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib. Berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk terus belajar ilmu agama sampai kapan? Sampai mati. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah anak adalah fitnah. Napa Bu? Anak adalah fitnah. Fitnah sino? Fitnah. Kita kan pernah mendengar fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Secara gampangnya, fitnah artinya adalah ujian, kemudian cobaan dan musibah. Napa Bu? Ujian, cobaan dan musibah. Itulah yang dimaksud dengan fitnah. Dan salah satu fitnah yang sering kita alami adalah fitnah anak. Adalah fitnah memiliki keturunan. Kira-kira
Ada enggak orang tua yang memiliki anak rasane beban banget? Wonten beban batin. Ujiane sering neng anak. Mungkin dia ekonominya lancar, sosialnya lancar, pendidikannya lancar, tapi anak-anaknya belum lancar. Karena memang anak itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana fitnah, khususnya bagi kedua orang tuanya. Apa buktinya anak adalah fitnah? Buktinya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang menjelaskan anak itu adalah fitnah. Ayat yang pertama di surat Al-Anfal. Surat nomor Al-Anfal. Surat nomor berapa? Berapa, Bu? Kalau Al-Fatihah nomor berapa? 1. Ya, pada hafal. Al-Anfal surat ke-8. Pinten? 8. Ayat 28. Surat Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi yang menjuluki anak adalah fitnah itu bukan manusia, tapi sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan juga di ayat yang lainnya, yaitu di surat At-Taghabun. Surat apa, Bu? At-Taghabun ayat 15. Ayat berapa? 15. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi redaksinya hampir sama. Yang di surat Al-Anfal ayat 28 sama At-Taghabun ayat 15. Yang dijuluki sebagai fitnah apa saja?
harta, dan anak. Dan tadi sudah kita jelaskan, fitnah itu artinya cobaan, artinya ujian, artinya musibah. Dan setiap ujian, setiap cobaan, setiap musibah harus dihadapi, bukan dijauhi. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Anak adalah fitnah. Kira-kira ini berlaku untuk kita saja, apa termasuk para nabi dan rasul? Untuk siapa? Semua dari kita. Seluruh manusia akan mendapati fitnah anak. Saya kasih contoh. Kisah yang jarang didengar oleh kaum muslimin, yaitu kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kedua cucunya. Cucu Rasul namanya sinten? Hasan dan Husain. Suatu hari Rasul sedang berkhutbah. Sedang apa? Berkhutbah. Tepatnya ketika khutbah Jumat. Kira-kira khutbahnya di mana? Ya di masjid. Di atas mimbar. Ketika Rasul sedang berkhutbah, beliau melihat Hasan dan Husain memakai baju berwarna merah. Memakai baju berwarna merah. Kemudian lari-lari di dalam masjid sampai tersandung dan jatuh. Lagi khutbah, lihat cucunya nopo lari-lari terus tiba maning. Kira-kira rasanya pripun? Coba bayangkanlah, ibu-ibu lagi ngaji, tiba-tiba anaknya nopo pelayun, isin ming ustadze. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau turun dari mimbar. Beliau turun dari mimbar dan membangunkan kedua cucunya yang tadi jatuh. Beliau bangunkan, lalu beliau suruh duduk mendengarkan khutbah. Lalu sambil menahan menahan amarah, Rasul mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau bahasa kita, ya benar ya, anak dan harta itu jen fitnah pol. Ini bahasa kita. Bahkan Rasul mengatakan, sampai-sampai aku tidak bisa bersabar. Karena memang anak itu adalah fitnah.
Dan pasti kita sering mengalaminya. Kebanyakan anak itu ketika diperintah oleh kedua orang tuanya melaksanakan kebalikannya. Leres Bu? Nggih. Ayo nak sholat, yang dia lakukan orang sholat. Ayo nak makan, yang dia lakukan makannya jajan. Yang kita maksudkan makan apa? Nasi, lauk. Tapi yang dia lakukan makan jajanan. Dan memang anak adalah fitnah. Maka setelah kita mengetahui anak adalah fitnah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menghadapi fitnah anak. Dan sebenarnya ini bisa untuk kajian 1 atau 2 jam. Namun kita persingkat saja. Minimal ada 3 cara. Berapa cara Bu? 3 untuk menghadapi fitnah anak. Yang pertama, prasangka yang baik. Napa Bu? Prasangka yang baik. Prasangka sih nopo? Prasangka. Kan ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Prasangka sih nopo? Ya, feeling apa maning gue ya, perasaan. Dan ini harus dimulai dari kedua orang tuanya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Allah itu akan menetapkan takdir sesuai prasangka hamba. Orang tua yang merasa mudah menghadapi fitnah anak, maka dia akan dimudahkan. Sebaliknya, kalau dari awalnya ngerasa nopo, angel, ngerasa bosan, ngerasa males, Allah akan mudahkan itu terjadi. Maka seringlah bermusyawarah dengan suami untuk memiliki prasangka yang baik untuk anak-anak kita. Cara yang kedua, pengarahan. Napa Bu? Pengarahan. Sebagai orang tua harus bisa mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Mungkin enggak
anak itu melakukan kesalahan sementara dia belum tahu itu salah? Mungkin? Mungkin. Karena dia belum tahu itu salah, lalu dia mengerjakannya, harusnya sebagai orang tua adalah mengarahkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus pakai seni membenarkan, bukan seni menyalahkan. Bedanya membenarkan sama menyalahkan sih, no? Bedanya, no? Kalau menyalahkan, diungkit-ungkit terus kesalahan. Kalau membenarkan, fokus dengan solusi. Itu bedanya. Jadi harus diarahkan. Kemudian cara yang terakhir, sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW lakukan adalah sabar. Apa, Bu? Sabar. Sabar sih, apa? Menahan hati, menahan lisan, menahan perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita dapat musibah, hati kok rasanya pripun? Tidak ikhlas, sabar, ditahan. Lisan mau mendoakan yang buruk-buruk, ditahan. Itu sabar. Iya Pak Ustadz, tapi prakteknya angel kok. Leres no mboten, Bu? Leres. Ada nggak ya kiat supaya bisa sabar terus? Kira-kira kiatnya nopo, Bu? Kan kata orang kalau sabar hatinya jembar mungkin. Hatinya besar. Supaya sabar, yang pertama rajin ngaji. Oh, Bu? Rajin ngaji. Karena sabar itu tergantung keimanan kita. Dan keimanan tergantung ilmu kita. Rajin ngaji, maka kita akan terbiasa sabar. Wong ketika ngaji aja kita sudah dilatih sabar. Sabar nopo? Nahan ngantuk, nahan semutan, nahan bengkek. Itu sudah ada pelatihan sabar. Rajin ngaji. Yang kedua, perbanyaklah membaca kisah orang-orang yang dapat musibah di atas kita. Perbanyaklah membaca kisah orang-orang yang ujiannya di atas kita. Maka kita akan berkata di dalam hati kita, ada yang lebih dari kita.
Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ingatlah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Sebagaimana pahalanya tanpa batas, sabar itu juga gak ada batasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan sabar ada batasnya, itu keliru. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Inilah materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mau pertanyaan gak, Bu? Mau? Ya. 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab, kami berikan tartili. Berikan buku tartili. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dalil bahwa anak itu fitnah. Nama surat dan ayatnya. Siapa dulu? Ya, ibunya Fatih dulu. Kalau bisa ayatnya nggak apa-apa. Yang pertama surat Al-Anfal ayat 28. Yang kedua At-Taghabun ayat 15. Benar, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 cara menghadapi fitnah anak. Siapa? Terlalu muda ya? Siapa? Nggih. Monggo, Bu. 3 cara. Yang kedua, yang ketiga, sabar, Masya Allah. Prasangka yang baik, pengarahan, sabar. Nanti yang dapat bisa menemui kami di depan kantor ya. Demikian saja, mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum dapat, masih ada kesempatan di pekan yang akan datang. Jangan lupa nanti murojaah kembali materi kita. Di mana, Bu? Channel YouTube STQ Muhammadiyah Karangasem. Share sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.